Halo, Assalamualaikum. Akan membahas materi dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Ada yang tahu apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama, jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar itu ibarat pisau bermata dua. Bisa menjadi keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Yang paling bagus, jumlah penduduk yang besar dan kualitasnya juga tinggi anak-anak. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Dari peta kepadatan penduduk Indonesia, terlihat bahwa penyebaran penduduk Indonesia belum merata. Beberapa daerah di Indonesia, penduduknya masih sangat sedikit atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Jauh sekali perbedaannya. Mengapa di Pulau Jawa penduduknya sangat padat ya? Faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pertama, karena daerahnya sangat subur. Yang kedua, lokasinya mudah dijangkau. Yang ketiga, Jawa sebagai pusat pemerintahan. Dan yang keempat, karena sarana dan prasarananya lebih lengkap. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau yang biasa disebut transmigrasi. Mari kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga, komposisi penduduk. Coba, ada yang tahu apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, dan lain-lain. Mengapa harus dilakukan pengelompokan penduduk ya? Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan usia, penduduk dikelompokkan menjadi 3. 0-14 tahun merupakan usia belum produktif. Usia produktif dari 15-64 tahun. Sementara di atas 65 tahun sudah tidak produktif. Saat ini, Indonesia mengalami bonus demografi. Wah, apa itu bonus demografi? Bonus demografi yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi terjadi karena Indonesia berhasil dalam program keluarga berencana. Nah, anak-anak, yang terakhir kita bahas tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama, faktor alami, contohnya kelahiran dan kematian. Sementara faktor non-alami, contohnya migrasi atau perpindahan penduduk. Apabila dilihat dari kategori pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk kategori sedang.
angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Di Indonesia, masih banyak penduduk yang berusia muda. Hal ini akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Nah, anak-anak, pertumbuhan penduduk yang cepat ternyata menimbulkan berbagai macam masalah. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, menyebabkan beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi karena kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Gimana nih anak-anak? Sudah paham belum tentang masalah kependudukan di Indonesia? Begitu kompleks ya ternyata masalah yang ditimbulkannya. Apakah di lingkungan sekitar kalian sering menjumpai masalah-masalah sosial tersebut? Akan menjadi PR buat generasi muda bangsa Indonesia untuk menyelesaikannya. Mobilitas adalah perpindahan. Sosial berkaitan dengan masyarakat. Secara sederhana, mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang dalam masyarakat. Kita udah belajar 5 bentuk mobilitas sosial. Murid yang naik kelas adalah contoh mobilitas vertikal. Pada mobilitas ini, status bisa naik atau turun. Lalu ada contoh mobilitas horizontal saat kedatangan murid baru dari sekolah lain. Horizontal itu sejajar. Maksudnya, mobilitas ini nggak mengubah status seseorang. Murid dari Bandung tetap statusnya murid di sekolah barunya. Oh iya, keluarga si murid baru melakukan mobilitas geografis. Maksudnya pindah daerah, dari Bandung ke Jakarta. Pak guru dan orang tuanya juga sama. Pas kecil tinggal di desa, udah gede pindah ke kota. Tapi selain itu, Pak guru juga melakukan mobilitas antar generasi. Dimulai dari kakeknya yang seorang nelayan, lalu ayahnya jadi pengusaha kecil, dan Pak guru sendiri berhasil jadi sarjana dan jadi guru. Kita bisa lihat status sosialnya naik, tapi lihatnya dari generasi ke generasi. Terakhir adalah si Mbok yang melakukan mobilitas intragenerasi. Kalau antar generasi, ngelihat 2 generasi atau lebih. Kalau intragenerasi, ngelihat dari generasi atau ruang lingkup yang sama. Si Mbok yang tadinya jualan sendiri, pelan-pelan jadi punya karyawan yang masih satu generasi sama beliau. Meski generasi sama, tapi statusnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Noviani. Saya dari Pendidikan Ekonomi Unsur di Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas tenaga kerja? Kualitas tenaga kerja adalah mutu seorang karyawan atau pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya meliputi kesesuaian, kerapian, dan kelengkapan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja? Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja adalah: yang pertama, pendidikan yang ditempuh; yang kedua, perilaku yang baik dan sopan; yang ketiga, pembagian kerja yang baik; yang keempat, gaji yang sepadan. Apa sajakah dampak dari rendahnya kualitas tenaga kerja? Dampak dari rendahnya kualitas tenaga kerja yaitu: yang pertama, kualitas tenaga kerja menurun; yang kedua, hasil yang dicapai tidak maksimal; yang ketiga, tingkat produktivitas tenaga kerja yang menurun. Upaya apa saja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja?
upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu yang pertama, upaya pemerintah, yang kedua, upaya individu, yang ketiga, upaya swasta. Yang pertama, upaya pemerintah. Pemerintah harus melakukan pendirian lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti Balai Latihan Kerja. Yang kedua, upaya individu. Seorang individu harus meningkatkan kemampuan dalam hal keterampilan, bahasa, serta wawasan. Ketiga kemampuan tersebutlah yang akan membentuk individu yang berkualitas. Yang ketiga, upaya swasta. Pihak swasta dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka memberi kesempatan magang kepada peserta didik. Apakah benar-benar seperti rapor? Kapan ujiannya? Indikatornya masa matematika sih? Tidak. Indikator penilaian IPM tidak seperti yang ada di rapormu. IPM memiliki 3 indikator penilaian, yaitu yang pertama, pengetahuan atau kualitas pendidikan, yang menguji rata-rata lama penduduk sekolah atau RLS. Yang kedua, umur panjang dan hidup sehat, menguji kualitas fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, dan pola makan penduduk. Yang ketiga, standar hidup layak, yang menguji rata-rata pengeluaran dan pendapatan penduduk, lalu ketersediaan kebutuhan dan upah minimum penduduk. Sama pula seperti rapormu, ada yang namanya nilai tuntas dan yang remedi. Apabila nilai yang diperoleh tuntas, artinya pembangunan masyarakat telah mencapai kualitas yang baik. Untuk mencapai nilai yang baik, tak hanya pemerintah, tetapi rakyat juga harus ikut serta membuat perubahan, dimulai dari isi kepala yaitu pengetahuan, pola hidup berupa pola hidup sehat, hingga dapat meraih standar hidup yang baik. Tugas kita sebagai rakyat bukan hanya menuntut pemerintah atas tanggung jawabnya terhadap kemajuan negara, tetapi kita juga sebagai rakyat memiliki tugas besar untuk menjadi penggerak kemajuan itu sendiri. Pengetahuan itu penting, mulai dari kita dulu. Pada tahun 2020 sampai 2035 Indonesia akan mengalami bonus demografi mencapai 70%. Jika tidak ada persiapan, maka bonus demografi akan menjadi bencana bagi Indonesia. Karena bonus demografi merupakan kesempatan emas yang terjadi satu kali di setiap negara. Bonus demografi adalah limpahnya jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun dibandingkan non-produktif usia 0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun. Kondisi ini maka produktivitas nasional berpotensi meningkat karena penduduk bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Lalu, bagaimana bonus demografi bisa terjadi? Karena angka kematian bayi menurun dan angka kelahiran menurun. Jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur 2020 usia produktif 70,72%. Negara yang berhasil mengoptimalkan bonus demografi Jepang, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Sedangkan negara yang gagal mengoptimalkan bonus demografi adalah negara Brasil, Afrika Selatan, dan yang sedang terancam adalah negara India. Akankah Indonesia berhasil? Maka harus 1. Menciptakan lapangan kerja, 2. Meningkatkan SDM, 3. Mengendalikan angka kelahiran. Dampak bonus demografi yang positif, yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Meningkatkan pendapatan nasional, 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 4. Membentuk generasi emas, 5. Meringankan beban tanggungan usia non-produktif, 6. Modal bangsa karena sumber daya manusia produktif dan berkualitas. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Meningkatkan pengangguran, 2. Meningkatnya kemiskinan, 3. Lapangan kerja terbatas dan persaingan tinggi, 4. Muncul masalah sosial seperti kriminalitas, 5. Muncul masalah lingkungan seperti slum area atau permukiman kumuh.
Sedangkan dampak bonus demografi bagi pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan akan bertumbuh pesat sehingga pendapatan nasional naik, kemudian mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dan akan membawa Indonesia ke dalam daftar negara maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Dalam jangka waktu 15 tahun, dari tahun 2000 sampai dengan 2015, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun. Ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, masalah akan timbul. Ini salah satu contoh grafik pertumbuhan penduduk Indonesia mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Masalah yang timbul antara lain yaitu ledakan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Pertama, ledakan penduduk. Keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Beberapa dampak negatif dari ledakan penduduk, yaitu terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian. Yang kedua, serta semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Persebaran penduduk tidak merata. Tampak bahwa kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tinggi terdapat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan sebesar 15.327,97 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan kepadatan sebesar 8,51 jiwa per kilometer persegi. Untuk mengatasi permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata ini, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti transmigrasi, pemerataan lapangan pekerjaan, dan program KB. Ini adalah salah satu contoh gambar dari kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Sumber data dan kependudukan. Ada 3 sumber data kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk, di mana perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu pula. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk dibagi menjadi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, sensus de facto, di mana petugas sensus mencatat setiap orang yang ada di wilayah tersebut pada saat proses sensus sedang berlangsung. Sedangkan sensus de jure hanya mencatat penduduk yang sudah secara resmi terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di daerah tersebut. Sensus penduduk sangat berguna untuk, pertama, mengetahui keseluruhan jumlah penduduk, yang kedua, mengetahui persebaran penduduk, yang ketiga, memperoleh informasi migrasi penduduk, yang keempat, mengetahui karakteristik penduduk, tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan umur. Sensus penduduk memiliki beberapa ciri khas, antara lain, pertama, bersifat individu, yaitu setiap informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan berasal dari individu penduduk. Yang kedua, bersifat universal atau menyeluruh. Yang ketiga, pencacahan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah negara. Yang keempat, sensus penduduk dilaksanakan secara periodik. Yang kedua, registrasi penduduk, di mana pencatatan penduduk di suatu negara untuk keperluan administrasi. Komponen penduduk yang dinamis seperti kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan yang dapat terjadi setiap saat tidak dapat terjaring di dalam sensus penduduk. Sedangkan survei penduduk yaitu merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memilih sampel dari seluruh populasi dengan metode statistik tertentu sehingga didapatkan hasil yang mempresentasikan seluruh populasinya. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.